Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Roifah dari SDN Sidodadi 2, Kecamatan Taman Sidoarjo, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya membuat aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Diseminasi penyebaran pemahaman saya lakukan kepada teman sejawat di SDN Sidodadi 2. Adapun tujuan budaya positif yang kita lakukan di sekolah adalah satu, mengembangkan perilaku positif anak. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal dengan pembiasaan sejak kecil. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap kesulitan yang dihadapi. Langkah-langkah rencana aksi nyata yang saya lakukan adalah: satu, meminta izin kepala sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan disiplin positif kepada teman sejawat. Yang ketiga, penerapan budaya positif di sekolah dan masing-masing kelas. Tolak ukur yang ingin dicapai pada pelaksanaan budaya positif adalah: satu, terbentuk kesepakatan kelas. Yang kedua, guru dan murid konsisten melakukan kesepakatan yang telah ada. Yang ketiga, menerapkan kesepakatan kelas. Yang keempat, suasana kelas lebih aman, nyaman, dan kondusif. Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan ajaran-ajarannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, bisa mengikuti diseminasi yang kita adakan calon guru penggerak angkatan 9. Saya Miftahur Roifah bersama Ibu Yuli Katriana. Untuk kegiatan pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah pemaparan materi 1, nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Yang kedua, pemaparan materi kedua, nanti akan saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk seluruh peserta didik kita. Untuk kegiatan yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, guru penggerak dan juga Bapak Ibu peserta diseminasi guru penggerak diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti undangan dari Ibu Yuli dan Ibu Miftah. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan judulnya budaya positif. Budaya positif di sekolah tentunya sangat penting sekali. Budaya positif di sekolah itu kita laksanakan.
Sebetulnya apa sih budaya positif itu? Adakah di antara panjenengan yang mengetahuinya? Budaya adalah kebiasaan atau pembiasaan. Jadi sebetulnya adalah pembiasaan hal-hal baik, positif hal baik. Pembiasaan-pembiasaan yang baik, baik itu dari perilaku anak-anak, sikap anak-anak, sikap dan perilaku anak-anak. Apalagi saat ini di kurikulum Merdeka ini sangat mengarahkan ke situ, di budaya positif itu, di hal-hal baik itu. Contohnya apa? P5, di P5 itu anak-anak diajari berkarakter yang baik, sehingga tercipta karakter-karakter perilaku anak-anak kita yang bisa dibanggakan, sehingga bisa memajukan sekolah kita. Dari saya hanya itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang hebat yang mau hadir pada diseminasi untuk melengkapi tugas saya di pendidikan guru penggerak. Diseminasi ini tugas dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, mungkin keyakinan kelas yang akan kita sepakati, yang pertama adalah belajar serius, santai dan bahagia, kemudian semangat dan paham, saling menghargai dan tepat waktu, diselingi humor sedikit nanti, saling menghargai, memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengajukan pendapat jika tidak sesuai dengan materi saya. Kemudian berkata dengan sopan. Nah, mungkin ada briefing sedikit karena waktunya siang ya. Ngetes ke konsentrasian Bapak dan Ibu. Nanti kalau Bu saya bilang menari, berarti tangannya harus diputar. Kemudian kalau saya bilang menara, tangannya di atas kepala. Kalau saya bilang Marina, nanti tangannya di dada. Coba kita tes untuk titik fokusnya ya. Menari, menara, Marina. Iya. Agak cepat ya sekarang ya. Menara, Marina, menari, menari, Marina, menara. Iya, bagus sekali Bapak dan Ibu. Ternyata konsentrasinya masih penuh ya di siang hari ini. Lanjut ya. Adapun tujuan diseminasi modul 1.4 yang saya laksanakan hari ini, yang pertama adalah guru memahami pentingnya untuk mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Kemudian tujuan yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Untuk tujuan yang keempat, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk materi diseminasi hari ini, topik eksplorasinya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi dan dukungan. Kemudian keyakinan kelas.
kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum masuk ke penjabarannya, kita lihat untuk paradigma stimulus respon dan kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, secara global, yang memiliki kontrol untuk diri kita sendiri adalah diri kita. Tidak ada orang lain yang akan bisa mengontrol diri kita. Misalkan pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kita akan melihat pendapat orang lain itu bukan terpaku untuk mengontrol orang lain, gitu ya. Jadi, kita harus secara global melihat pendapat banyak orang. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita yang hanya bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang. Jadi untuk teori kontrol ini, kita tidak bisa mengontrol keinginan orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Nah, kalau di teori kontrol, itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi yang diutamakan adalah kolaborasi dan kerjasama dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon itu ada antara menang dan kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu berpikirnya menang dan menang. Nah, ini adalah keseluruhan dari materi disiplin positif. Nah, untuk itu yang awal makna disiplin. Nah, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu kontrol diri. Kemudian datangnya dari intrinsik masing-masing pribadi, gitu ya. Kemudian ada teori motivasi. Nanti teori motivasi ada 3 untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi seseorang itu yang 1 dan 2 itu adalah motivasi ekstrinsik yang dari luar karena dia hanya menghindari hukuman. Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu itu hanya mengharap dari imbalan. Itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar diri. Kemudian yang terbaik harusnya untuk menghargai diri sendiri. Jadi melakukan sesuatu itu motivasinya intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian ada posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai seorang guru ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk posisi kontrol itu sebaiknya dan seharusnya seorang guru harus menempati pada posisi manajer agar bisa meluruskan hal-hal yang terjadi pada siswa. Kemudian ada segitiga restitusi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nanti saya jelaskan di materi berikutnya. Nah, ini adalah makna dari disiplin. Disiplin intinya itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi di budaya kita di masyarakat itu banyak berubah ya. Jadi
bukan untuk menghargai dirinya, tapi menjadikan sesuatu itu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi membuat peraturan untuk membuat orang menjadi patuh, orang lain menjadi patuh. Namun kecenderungannya secara umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan materi yang kita bahas, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dari mana itu nanti kita terapkan di peserta didik kita? Nah, kita berlatar belakang pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi semua berfokus untuk siswa. Dan kemudian di Indonesia juga sudah diterapkan ya, untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal itu bisa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi di dalamnya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Saya langsung ke ini, ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang disiplin diri sebenarnya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak hanya diperintah orang lain. Yang sebenarnya disiplin itu harus datang dari dirinya sendiri. Tidak akan ada orang yang bisa mempengaruhi kalau dia punya keyakinan dalam dirinya untuk mau disiplin, gitu ya. Lanjutnya. Nah, ini untuk pelanggaran disiplin itu ada dihukum atau dihukum oleh penghargaan. Nah, ini adalah efek atau pengaruh yang tidak baik jika ada penghargaan di saat ada prestasi gitu ya, bukan prestasi untuk kejuaraan misalkan, bukan, karena keyakinan kelas. Contoh ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi nanti ada pengaruhnya yang tidak baik untuk siswa kita, murid-murid kita, jika ada reward atau hadiah untuk mereka jika melakukan hal yang sesuai dengan target, misalkan sudah menyelesaikan PR gitu, atau misalkan nilai 100, kita tidak perlu untuk memberi reward misalkan bintang dan lain sebagainya. Ternyata itu salah gitu ya. Saya selama ini juga melakukan hal seperti itu, ternyata tidak baik untuk efek dari proses belajar di antara murid kita. Kemudian ada penghargaan menghukum, itu juga tidak bagus ya. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan. Nanti di antara siswa itu akan ada persaingan. Jadi yang tadinya baik, loh kamu dikasih bintang, aku kok enggak gitu. Misalkan ada rasa iri di antara mereka gitu. Jadi seharusnya hanya memberikan applause atau jempol, misalkan seperti itu. Nah, ini untuk cara kita memberikan konsekuensi atau termasuk hukuman. Jadi coba kita perhatikan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini misalkan konsekuensinya anak yang sudah terlambat masuk sekolah, masuk kelas misalkan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman apa konsekuensi? Bukan, nanti kita lihat ya jawaban yang benar. Kemudian ada lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir
sekolah. Ini sama juga keterlambatan ya. Nah, ini nanti akan kita lihat. Yang termasuk konsekuensi itu adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu namanya konsekuensi. Kalau sudah termasuk lari dan lain sebagainya itu hukuman. Itu sebenarnya tidak boleh. Kita lihat jawaban yang benar. Nah, itu adalah yang termasuk konsekuensi dan hukuman. Nah, ada efek baik di dalam diri siswa. Misalkan contoh, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena PJOK kan aktivitas fisik ya, jadi hukumannya ya lari gitu. Jadi untuk sekaligus pemanasan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi untuk kebaikan mereka gitu ya. Terus kemudian yang termasuk konsekuensi tadi membersihkan tumpahan meja. Nah itu dia harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ya membedakan hukuman dan konsekuensi. Yang baik adalah yang kita terapkan ke peserta didik kita seharusnya adalah konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa memikirkan hal yang baik itu apa ya? Bukan hukuman lagi. Ya. Sama ya, ini kita lanjut. Ini ada beberapa permasalahannya. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya adalah kesepakatan yang harus dipatuhi oleh siswa dalam lingkup kelas. Nah, kita punya juga yang lingkup sekolah gitu ya. Jadi peraturan itu dibuat oleh pihak sekolah. Tapi kalau untuk di lingkup kelas itu namanya keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa contoh beberapa keyakinan yang harus dipatuhi ya. Kenapa harus memakai helm misalkan? Kenapa? Nah, untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Jadi untuk kebaikan kita, untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sebenarnya seperti itu. Kemudian lanjut di budaya positif, nanti di bawahnya nanti akan kita pelajari lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian yang terakhir adalah peraturan kelas. Itu tahapannya. Nah, ini adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Misalkan kita ada perpustakaan kecil di kelas gitu ya. Nah, keyakinan kelas bukan bentuk kalimat, berarti bentuk keyakinannya, disiplin, bertanggung jawab gitu ya. Iya, coba dijawab yang pertama. Iya, kemudian dilarang mengganggu orang lain berarti? Ayo. Iya, bisa. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Disiplin, begitu ya. Dilarang melakukan kekerasan? Berarti apa? Iya. Kita lihat ya jawaban yang benar untuk pertanyaannya. Nah, itu. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti dia bertanggung jawab. Setelah pinjam harus dikembalikan di tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain berarti harus menghormati orang lain. Hadir tepat waktu, disiplin, komitmen, menghormati orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan berarti keselamatan, menjaga keselamatan temannya dan lain sebagainya itu ya. Dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan, untuk kesehatan kita. Berganti atau menunggu giliran berarti menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker berarti untuk kesehatan dan keselamatan diri kita. Jangan berlari di kelas berarti keselamatan dan keamanan gitu ya.
Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5, ya. Bapak Ibu pasti punya masing-masing, ya. Yang pertama adalah kasih sayang, ya. Jadi kita butuh kasih sayang, ya, dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga misalkan. Kemudian ada kesenangan. Kita kadang butuh kesenangan, ya. Nggak harus melulu kerja gitu. Kadang-kadang minggu aduh ayo jalan-jalan gitu. Itu butuh kesenangan kita, ya. Kemudian ada kebebasan. Terkadang juga kita butuh kebebasan juga, ya. Terkadang nggak harus bebas terus-menerus, bukan, ya. Kemudian ada penguasaan. Berarti kita ada jiwa kepemimpinan sebenarnya di masing-masing diri orang lain, ya. Nggak tahu itu kepemimpinan di rumah atau di lingkungan masyarakat atau di sekolah atau bahkan di kelas, ya. Kemudian ada bertahan hidup. Manusia itu harus bertahan hidup. Apapun untuk kelangsungan hidup kita akan berusaha semaksimal mungkin seperti itu. Ini posisi kontrol yang sudah dijelaskan sama Bu Yuli, ya. Nanti tidak saya jelaskan lagi. Guru itu sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Itu manajer yang terbaik nih. Seorang guru harusnya sebagai manajer. Selanjutnya ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebenarnya cara menangani permasalahan siswa. Ini ada video dari siswa yang sudah saya tangani permasalahannya menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah kasus kemarin penanganan dari kelas 3. Saya sempat video, jadi permasalahannya ada di lapangan sebenarnya, ya. Kemarin itu baris, terus kemudian ada giliran memukul karena waktu itu materinya adalah permainan bola kecil. Jadi dia itu tidak terima temannya itu nyalip. Nah, nyalip dahului gitu, ya. Belum waktunya tapi dia sudah maju. Nah, si Raffi ini marah tuh. Nah, setelah itu sudah saya bawa ke UKS. Di ruangan UKS saya buat ini segitiga restitusi pemecahan masalah. Jadi saya menstabilkan identitas, saya turunkan emosinya, saya tanyai kenapa harus marah dengan temannya. Kita nggak boleh, kita harus saling menghormati dan lain sebagainya. Kemudian saya gunakan validasi kebutuhannya. Jadi boleh marah nanti, tetapi harus saling menghormati di antara temannya, gitu, ya. Tidak boleh melakukan hal yang tidak baik kepada sesama teman. Kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, dia melakukan kesalahan apa, gitu, ya. Jadi saya tanyai kesalahannya benar apa tidak melakukan hal tersebut. Dia menjawab tidak, gitu, ya. Jadi dia mengerti, ya, bahwasanya hal yang dilakukan itu tidak baik. Jadi anak itu merasakan hal yang tidak baik itu dilakukan, itu dia sadar sebenarnya, gitu, ya. Jadi kita sebagai seorang guru harus menuntun, meluruskan biar dia tidak melakukan hal tersebut kembali, dan dia akan janji tidak akan melakukan seperti itu. Nah, itu yang sudah saya lakukan penanganan masalah terhadap kelas 3 kemarin. Ini yang terakhir, ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, itu ada kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian ada kesepakatan kelas yang lain. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian kami guru semangat belajar. Yang mana? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri, yang dijadikan kesepakatan kelas. Iya, betul sekali, kiri, Bu. Karena harus kalimatnya harus pendek dan mudah difahami. Kalau sebelah kanan itu sebuah kalimat.
Nah ini peraturan langsung. Itu bisa kita lihat tadi yang sudah kita bahas nih, kebutuhan dasar manusia sampun, kemudian segitiga restitusi. Nah intinya ini terakhir ya, segitiga restitusi. Saya mohon nanti Bapak dan Ibu guru penyelesaian masalah, jangan menyalahkan siswa jika ada permasalahan, jangan menyalahkan siswa yang satu atau dengan yang lain ya. Jadi kita harus berusaha menyatukan mereka ya. Walaupun memang kelihatan dia ada yang salah, dia memukul dan lain sebagainya, tapi kita beri pemahaman bahwasanya hal itu tidak baik, biar dia tidak mengulang lagi, tidak ada dendam di antara mereka, seperti itu ya. Mohon nanti dilakukan segitiga restitusi itu ya. Jadi karena kita mengajar di sekolah dasar, jadi banyak mungkin permasalahan dari anak-anak kita nih, yang dia sebenarnya tidak sadar kok melakukan hal itu. Maksudnya ini baik atau tidak baik itu dia sebenarnya juga sadar. Memang kita yang harus menuntun ya, ini harusnya tidak dilakukan dan ini harus dilakukan, seperti itu. Oke? Kita harus tetap melakukan disiplin positif ya kepada peserta didik kita agar terjalin, terbangun sekolah yang aman, nyaman, terus kemudian disiplin dan lain sebagainya, hal-hal yang baik, sehingga kita guru-guru, kemudian pemangku kebijakan dan juga siswa kita dan juga wali murid bisa berkolaborasi di dalamnya dan anak-anak bisa nyaman belajar di kelas ataupun bermain di lingkungan sekolah. Seperti itu nih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Teman-teman. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin penutup kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Anak-anakku, hari ini kita
bisa secara apa tanggung jawab ya. Jadi
Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Senang. Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas itu penting? Penting. Menurut kamu, mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena dapat membuat kita bisa bertanggung jawab. Kenalkan, nama saya Namira dari kelas 3A. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Senang sekali. Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas itu penting? Sangat penting. Menurut kamu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Dapat membuat kita menjadi disiplin. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.